pengertian AIP dan IPC. IPE ataupun Interprofessional Education adalah belajar antar profesi di mana mahasiswa dari berbagai bidang kesehatan, misal perawat, dokter, bidan, farmasi, dan gizi, belajar bersama supaya nanti saat bekerja bisa berkolaborasi lebih baik dalam merawat pasien. Ada pula IPC, yaitu Interprofessional Collaboration, adalah kerjasama nyata antar tenaga keselamatan dalam praktik di lapangan. Jadi kalau IPE itu belajar bersama, maka IPC ini kerjasama di dunia kerja. Tujuan AIP dan IPC. Tujuan dari IPE dan IPC yang pertama meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, yang kedua membangun kerjasama dan komunikasi yang efektif antar profesi, yang ketiga memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, yang keempat meningkatkan keselamatan pasien. Manfaat AIP dan IPC. Ada pula manfaat dari IPE dan IPC, yaitu yang pertama mengurangi konflik dan miskomunikasi antar profesi, yang kedua menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling percaya, yang ketiga mengoptimalkan peran masing-masing profesi agar saling melengkapi, yang keempat memastikan keputusan medis dibuat secara tepat dan bersama-sama. Langsung saja kepada alur cerita dari kelompok 5, yaitu diceritakan di sebuah rumah sakit. Datanglah seorang pasien yang bernama Najwa. Ia berusia 15 tahun. Ia dirawat di Bangsal dengan diagnosa demam berdarah (DBD). Kondisi ini sangat lemah, demam tinggi, dan mual. Tim kesehatan melakukan diskusi mengenai rencana perawatan komprehensif untuk pasien. Setiap profesi menjalankan perannya, termasuk edukasi kepada pasien dan keluarga, pemberian obat yang tepat, dan perencanaan diet. Tim bertemu kembali untuk mengevaluasi, menyimpulkan bahwa kolaborasi efektif meningkatkan pelayanan pada pemulihan pasien. Langsung saja kita saksikan video cuplikan dari kelompok 5. Pagi hari, Dr. Ayu Nursripa, apoteker Rizinandra, ahli gizi Reva, lab Kevin, dan perawat Natasha berkumpul untuk briefing kasus pasien Najwa. Selamat pagi, tim. Mari kita bahas perkembangan Ananda Najwa, 15 tahun dengan DBD hari keempat. Trombositnya masih di 80.000. Hematokrit cenderung naik. Nurse Ripa, bagaimana kondisi subjektif pasien? Selamat pagi dokter. Jadi kondisi umum Najwa ini masih lemah dan demamnya itu turun naik. Lalu keluhan utamanya tuh adalah mual dok, sehingga asupan cairannya itu agak berkurang. Kami sudah pantau cairan ketat intake outputnya dok. Terima kasih. Nurse Kevin, bagaimana hasil lab terakhir? Trombosit terbaru 78.000, ada penurunan sedikit dari yang semalam. Hemaktroid 43%. Saya sarankan pemantauan lab diulang 6 jam lagi dokter. Baik. Tolong disiapkan APT Rizinandra, pasien mengeluh mual setelah minum obat. Apakah ada opsi atau saran terkait pemberian obat? Selamat pagi dok. Setelah saya telah, obat anti mual yang diresepkan sudah tepat. Namun karena Najwa mengalami mual hebat, saya sarankan kita coba ganti rute pemberiannya menjadi injeksi atau suppositoria, terutama untuk beberapa dosis awal agar mualnya teratasi dan obat bisa bekerja maksimal. Saya juga akan memastikan tidak ada interaksi dengan suplemen yang mungkin dikonsumsi. Tidak bagus. Rizinandra, Nasrifa, mohon koordinasi dengan Natasha untuk perubahan rute pemberian obat anti mual sesuai saran apoteker.
Saya akan segera siapkan obat anti mual injeksi dan mencatat kembali tanda-tanda vital Najwa sebelum pemberian obat. Saya juga akan memastikan Najwa sudah mendapatkan monitoring yang ketat dan sesuai instruksi Nurse Siva. Eva, pasien mual dan asupan berkurang. Bagaimana rencana gizi kita? Selamat pagi dok, saya sudah mengunjungi pasien. Karena mual, saya merekomendasikan untuk merubah tekstur makanan menjadi lunak, porsi kecil tapi sering. Untuk cairannya tidak hanya air putih saja, tapi kita dapat memberikan air hangat dan manis. Contohnya seperti kuah sup bening dan saripati buah yang tidak terlalu asam untuk merangsang nafsu makan. Kemudian, saya juga akan memberikan edukasi kepada ibu pasien. Baik, komprehensif. Perawat Natasha, selain tugas yang sudah disebutkan, mohon siapkan catatan edukasi untuk keluarga tentang tanda bahaya DBD di rumah sakit. Kemudian, fisioterapis Rifan, mungkin ada saran untuk mobilisasi ringan setelah pasien agak stabil? Siap dokter, saya sudah siapkan materi edukasi. Nanti saat pemberian obat, saya akan sekalian menjelaskan kepada Ibu Siva mengenai tanda-tanda yang harus diwaspadai agar beliau tenang dan Najwa merasa aman. Tentu dokter, walaupun masih lemah dan setelah demamnya stabil, saya akan memberikan edukasi pergerakan ringan di tempat tidur untuk mencegah kekakuan dan memperlancar sirkulasi darah. Gerakannya seperti menggerakkan telapak tangan, kaki, dan ini sangat penting untuk pemulihan dini. Saya senang melihat diskusi tim ini. Pastikan semua rencana dikomunikasikan dengan baik ya, mau itu dengan keluarga pasien ataupun dengan pasiennya, agar mereka merasa terlibat dalam proses penyembuhan. Kolaborasi dan komunikasi efektif itu adalah kunci dari IPE atau Interpersonal Education. Semangat semuanya! Lalu, ruang perawatan pasien Najwa, nurse, apoteker, dan ahli gizi menghampiri pasien Najwa dan Ibu Siva. Selamat pagi Ibu Najwa dan Ibu Siva. Kami dari tim dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi, kami akan menjelaskan sedikit perubahan rencana perawatan buat Ibu Najwa agar lekas sembuh. Selamat pagi Sus, saya masih khawatir sama mualnya karena kan dia gak mau makan sama minum. Ibu, kami mengerti. Berdasarkan masukan dari tim, obat anti mual Najwa akan kami ganti sementara dari yang diminum menjadi lewat suntikan. Tujuannya agar mualnya cepat hilang dan obat bisa bekerja lebih baik tanpa harus tertelan dulu. Nanti setelah mualnya berkurang, kita coba lagi minumnya ya Najwa. Iya Kak. Ibu, untuk masalah makanan, saya merekomendasikan untuk merubah pola makan, tidak langsung porsi besar, tapi porsi kecil dan sering. Kemudian, makan makanan yang bertekstur lembut atau lunak, contohnya seperti bubur. Kemudian hindari makanan yang pedas dan terlalu berlemak. Saya sudah menyiapkan meal plan khusus hari ini dan ini brosurnya Ibu. Oh, begitu ya. Terima kasih banyak. Saya pikir harus dipaksa makan nasi. Jangan terlalu dipaksa ya Ibu, diberikan sedikit-sedikit saja, tapi kami akan memantau cairannya. Perawat Natasha sebentar lagi akan memberikan obat kepada Ibu Najwa dan ada yang ditanyakan? Tidak ada Kak. Jika tidak ada rasa tidak enak atau efek samping setelah minum obat baru, langsung beritahu perawat ya, agar kami bisa segera menanganinya. Terima kasih. Kami permisi dulu dan semoga lekas sembuh ya. Perawat Natasha masuk ke ruangan pasien dan membawa alat injeksi dan alat pokoknya. Selamat siang Najwa, kakak di sini akan memberikan obat anti mual yang baru ya. Ini supaya mualnya cepat hilang dan Najwa bisa minum serta makan dengan nyaman. Permisi, saya akan berikan sekarang ya. Selamat siang Kak. Baik Kak, silahkan. Perawat Natasha pun melakukan tindakan penyuntikan obat.
kepada pasien Najwa. Syifa, ini leaflet tanda bahaya DBD. Tolong diingatkan baik-baik jika Najwa mengalami gusi berdarah, nyeri perut yang hebat, atau kulit dingin dan basah, segera panggil kami. Saya juga sudah pasang kembali infus agar cairan masuk lancar. Baik, Sus, terima kasih. Dokter Ayu, Nurse Rifa, dan fisioterapis Rifan melakukan evaluasi singkat di ruangan Dokter Ayu. Lalu, Nurse Rifa dan fisioterapis Rifan memasuki ruangan Dokter Ayu. Nurse Rifa, bagaimana kondisi Najwa setelah perubahan terapi? Sudah mulai membaik, dokter, dan asupan cairannya itu sudah mulai masuk, ataupun makanan lunak pun sudah masuk, dok. Tapi trombositnya masih terpantau. Tapi secara klinis pasien Najwa ini sudah baik. Saya sudah memberikan edukasi mobilisasi ringan kepada Najwa dan ibunya, dan mereka sangat antusias dan berjanji akan melakukan gerakan-gerakan sederhana pada saat istirahat. Bagus sekali. Ini membuktikan bahwa sinergi antara dokter, perawat, apoteker, gizi, dan fisioterapi sangat krusial. Ketika satu profesi menemukan kendala, profesi lain memberikan solusi. Pada akhirnya pasien yang diuntungkan. Lanjutkan pemantauan ketat ya, tim. Siap, dokter. Pada kesimpulan, IPE dan IVC ini dalam menangani DBD, yaitu penyakit akibat virus yang ditularkan nyamuk Aedes. Melalui penerapan IPE dan IVC, tenaga kesehatan dapat bekerja sama lintas profesi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani DBD secara efektif di masyarakat. Nah, dalam pencegahannya itu paling efektif adalah mengendalikan sarang nyamuk dengan menerapkan 3M, yaitu menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang bisa menampung air serta mencegah gigitan nyamuk. Dengan kesehatan masyarakat, lingkungan yang bersih, dan penanganan medis yang cepat, angka kesakitan dan kematian akan akibat DBD dapat dikurangi.